anak-anak, masih semangat ya? Tadi kita sudah belajar tentang visi dan misi Yayasan Tarakanita. Selanjutnya, kita akan melihat biografi singkat dari Santo Carolus Borromeus dan juga Bunda Elizabeth. Santo Carolus Borromeus merupakan pelindung sekolah Sin Carolus dan Bunda Elizabeth merupakan pendiri kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Kita akan belajar tentang keteladanan dari Santo Carolus Borromeus dan juga Bunda Elizabeth. Selanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Borromeus lahir di Puri Arona, Lago Maggiore, Milano, Italia, tanggal 2 Oktober 1538 sebagai putra keempat dari pasangan Ghiberto Borromeus dan Margareta de Medici. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang berada, Carlo, demikian nama kecil Carolus Borromeus, menjalani hidup dengan sederhana, setia, tekun, serta tertib. Bahkan bersama keluarganya, sering membagikan kasih dan perhatian kepada kaum miskin, papa, anak-anak terlantar, merawat para janda dan juga yatim piatu. Pada usia 12 tahun, Carolus Borromeus dikirim ke Milan dan Pavia untuk belajar. Pada usia 21 tahun, beliau mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus, yaitu hukum sipil dan hukum gereja. Keunggulan Carolus Borromeus dalam menjalin relasi dan persaudaraan dengan siapapun juga dilengkapi dengan sifat kejujurannya, pandangan yang tajam dan jernih, tetap dalam keputusan, teguh dan mantap dalam melaksanakan niatnya. Tahun 1560, Carolus Borromeus diangkat oleh Paus Pius IV menjadi sekretaris Vatikan dan berperan besar terhadap proses persiapan Konsili Trento. Carolus ditabiskan imam pada tahun 1563 pada usia 25 tahun. Pada tahun yang sama, ia juga ditabiskan menjadi uskup Milan. Carolus Borromeus adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaharu. Selain melakukan pembaharuan terhadap kehidupan iman dan moral, ia juga mendirikan seminar-seminar untuk calon imam, mendirikan perkumpulan atau instansi pendidikan untuk iman anak yang lebih dikenal dengan sekolah minggu. Kedudukan Carolus Borromeus sebagai uskup dan sekretaris Vatikan tidak membuatnya sombong dan tinggi hati. Dengan kebijaksanaan dan kerendah hati, Carolus tetap memberikan perhatian dan pertolongan bagi umatnya dan banyak orang lain yang sangat membutuhkan. Pada tahun 1576, wabah pes yang melanda keuskupannya menelan korban ribuan jiwa. Carolus dicatat dalam sejarah sebagai gembala yang melayani para penderita pes dan yang rela mengorbankan harta kekayaannya
untuk meringankan penderitaan orang sakit dan miskin. Tanggal 3 November 1584, Carolus Borromeus wafat, dan jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano sampai 9 November 1584. Pada tanggal 1 November 1610 diadakan upacara resmi pengangkatan orang kudus bagi Santo Carolus Borromeus oleh Paus Paulus V di Gereja Santo Petrus di Roma. Bunda Elizabeth Grietters dilahirkan pada tanggal 1 November 1789 di Lourdes, Belgia. Orang tuanya Nicolas Grietters dan Maria Bonde. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Sebagai keluarga Katolik yang taat, memelihara tradisi dan ajaran gereja, keluarga Grietters dikenal baik oleh masyarakat, bukan hanya karena kedudukannya, tetapi juga karena keterbukaan dan kehangatan mereka dalam membantu orang-orang yang menderita akibat peperangan dan kekerasan akibat Revolusi Perancis. Pada tahun 1821, Elizabeth berangkat ke Maastricht, di mana ia bertahun-tahun bekerja sebagai pengurus rumah tangga pada keluarga Niepce. Dalam catatan pribadi yang ia tinggalkan, ia menuliskan kerinduannya agar diterima dalam sebuah biara. Begitu tinggal di Maastricht, kerinduan ini makin bertambah besar. Pada waktu itu, kota Maastricht menderita akibat penindasan Prancis. Biara-biara ditutup, gereja dilarang mengadakan ibadat. Banyak biarawan dan biarawati pada menghilang. Kota Maastricht sungguh miskin akibat penindasan dan perampokan yang berkepanjangan. Tentara sangat berkuasa, penduduk sangat miskin serta berkekurangan. Elizabeth tersentuh hatinya melihat penderitaan lahir dan batin yang dialami penduduk. Kerinduannya untuk diterima dalam biara pelan-pelan berubah menjadi berharap agar di kota Maastricht ini didirikan sebuah biara di mana Tuhan akan diabdi secara tulus dan ikhlas. Catatan-catatan yang ditulis oleh Elizabeth Grietters pada tahun terakhir hidupnya mengandung banyak data mengenai berdirinya kongregasi. Catatan-catatan itu kemudian dituliskan dalam bentuk buku yang berjudul Elizabeth Grietters, pendiri sebuah tarekat. Bunda Elizabeth Grietters meninggal pada tanggal 26 Juni 1864 dalam usia 75 tahun. Semangat beliau menjadi inspirasi bagi para perempuan yang seperti dirinya, merasa tergerak untuk mengabdi Tuhan dengan tulus ikhlas dan menyadari bahwa keinginan itu hanya dapat diwujudkan dengan mengabdi sesama.
Kita sudah melihat video tentang Santo Carolus Borromeus dan juga Bunda Elizabeth. Keteladanan Santo Carolus Borromeus yang dapat kita teladani adalah rendah hati, tidak sombong, suka berbagi, dan rajin belajar. Keteladanan Bunda Elizabeth yang dapat kita teladani adalah rajin berdoa, suka menolong sesama, dan rendah hati. Anak-anak, kegiatan MPLS kita pada hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah melakukan perkenalan, belajar visi misi, dan keteladanan Santo Carolus Borromeus dan Bunda Elizabeth. Hari ini akan Ibu tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan MPLS dengan lancar. Tuhan, sertailah dan dampingilah kami selalu. Semoga kegiatan yang akan kami lakukan seturut dengan-Mu. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.